Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya diberi kesehatan ya. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelumnya ibu absen terlebih dahulu ya. Ifah Sabita Isani, Feni Putri Andari, Patricia Amanda. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Nah, hari ini ibu akan melanjutkan materi tentang teori pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Dibuka bukunya halaman 47. Nah, teori ekonomi ini ada beberapa teori ya. Yang pertama ada teori merkantilisme, yang kedua teori klasik, ketiga teori neoklasik, keempat teori historis. Nah, baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dikatakan semakin sejahtera jika output per kapita meningkat. Indikator penting pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara dapat meningkatkan distribusi pendapatan yang baik semakin merata. Nah, pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan perbaikan distribusi pendapatan bila memenuhi dengan memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang teori merkantilisme. Ada beberapa tokoh yang menjelaskan tentang teori ini. Yang pertama ada tokoh Jean Bodin. Dia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu disebabkan oleh faktor peningkatan perdagangan internasional. Nah, yang kedua itu adalah Jean Baptiste Colbert. Ya, dia mengatakan bahwa penambahan pemasaran hasil industri. Nah, selanjutnya ada Thomas Mann. Dia mengatakan bahwa surplus dalam neraca perdagangan suatu negara. Nah, selanjutnya ada teori klasik, yaitu ada tokohnya dari Adam Smith ya, mengatakan pertumbuhan ekonomi akan berkembang saat meningkatnya jumlah penduduk. Semakin meningkat jumlah penduduk, maka produktivitas akan meningkat. Yang kedua yaitu menurut David Ricardo, pertumbuhan penduduk yang besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak sehingga upah menurun dan perekonomian menjadi stagnan. Selanjutnya teori neoklasik, ada pandangan menurut Haror dan Domar. Asumsi yang ditanamkan dalam teori ini adalah 1. Semua barang modal yang terdapat dalam perekonomian sudah sepenuhnya digunakan. 2. Perekonomian hanya terdiri atas 2 sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. 3. Tabungan rumah tangga sebanding dengan pendapatan rumah tangga. Artinya fungsi tabungan dimulai dari titik nol. 4. Rasio modal produksi atau capital output ratio, yaitu perbandingan antar pertambahan modal dan pertambahan produksi adalah tetap. Yang kedua ada Schumpeter. Pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan. Teori ini menekankan pada investasi yang dilakukan oleh para pengusaha. Pandangan tentang Robert Solow. Pertumbuhan ekonomi menurut mereka adalah suatu proses yang berlangsung dengan perimbangan dan antara faktor-faktor produksi. Model pertumbuhan ekonominya Solow berasumsi bahwa 1. Tingkat teknologi dianggap konstan. 2. Tidak ada perdagangan luar negeri atau arus modal masuk keluar negara. 3. Tidak ada investasi pemerintah. 4. Tingkat pertambahan penduduk atau tenaga kerja dianggap konstan. 5. Keadaan full employment tercapai dalam arti seluruh penduduk bekerja dan faktor produksi lainnya dipergunakan secara penuh.
Selanjutnya ada teori historis, tokohnya yaitu ada Friedrich List. Pertumbuhan ekonomi dilihat dari teknik produksi sebagai sumber penghidupan. Yang pertama yaitu pada masa berburu dan pengembaraan. Yang kedua masa berternak atau bertani. Yang ketiga masa bertani dan kerajinan. Yang keempat masa industri dan perdagangan. Selanjutnya ada tokoh Bruno Hildebrand. Pertumbuhan ekonomi dimulai dari alat tukar-menukar yang dilakukan masyarakat. Contohnya seperti masa pertukaran dengan natura atau barter, masa pertukaran dengan uang, masa pertukaran dengan kredit. Nah, selanjutnya tokoh Karl Bacher. Perkembangan ekonomi ditinjau dari hubungan antara produsen dengan konsumen, yaitu contohnya seperti rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, rumah tangga dunia. Selanjutnya tokoh Werner Sombart. Pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat, yaitu pada zaman perekonomian tertutup, zaman perekonomian kerajinan dan pertukangan. Yang ketiga ada zaman perekonomian kapitalis purba, madya, raya, dan akhir. Selanjutnya yaitu menurut Rostow, dalam bukunya yang berjudul The State of Economic Growth membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap atas dasar kemajuan tingkat teknologinya, yaitu 1. Tradisional, ekonomi didominasi sektor pertanian. Ciri pada tahap ini 1. Teknologi yang digunakan dalam kegiatan produksi masih sederhana. 2. Produksi yang dihasilkan rendah sehingga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri. 3. Kegiatan produksi dilakukan secara tradisional. Yaitu tahap perekonomian transisi. Ciri-ciri tahap ini yaitu 1. Timbulnya pemikiran mengenai pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. 2. Terjadinya perubahan dan nilai-nilai struktur kelembagaan yang berlaku di dalam masyarakat. 3. Perekonomian mulai menciptakan kerangka ekonomi yang kokoh untuk mencapai tingkat perekonomian yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu tahap perekonomian menuju kedewasaan, the drive to maturity. Ciri-ciri pada tahap ini yaitu tenaga kerja yang terlibat pada proses produksi bersifat profesional. Kedua, berkurangnya peranan dari sektor pertanian. 3. Kebutuhan masyarakat sudah banyak terpenuhi. Selanjutnya tahap lepas landas atau the take off. Ciri-ciri pada tahap ini yaitu 1. Kegiatan ekonomi berlangsung secara terus-menerus dengan hasil yang memuaskan. 2. Nilai investasi yang bersifat produktif meningkat sebesar 10% dari nilai produk nasional neto. 3. Terciptanya kondisi yang dapat membuat semua lembaga dapat berfungsi sesuai dengan harapan masyarakat. 4. Terciptanya kestabilan di bidang politik dan sosial. Selanjutnya yaitu tahap perekonomian dengan konsumsi yang tinggi. Ciri-ciri tahap ini yaitu 1. Masyarakat berkembang secara mandiri. 2. Keadaan teknologi dalam masyarakat berkonsumsi tinggi sudah dikatakan matang. 3. Tingkat kesejahteraan masyarakat tinggi. Nah, anak-anak di sini ada yang tahu tidak faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Baik, di sini Ibu jelaskan ya. Ada beberapa faktor pertumbuhan ekonomi, yaitu 1. Sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan faktor utama yang mempengaruhi terhadap perkembangan perekonomian. Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan, serta kandungan mineral. Tersedianya sumber daya alam yang melimpah akan mempermudah usaha dalam mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa awal pertumbuhan ekonomi. Suatu negara yang kekurangan sumber daya alam tidak dapat membangun dengan cepat.
Selanjutnya ada faktor sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat berpengaruh nih terhadap perkembangan perekonomian. SDM meliputi kualitas dan kuantitas dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selanjutnya yaitu faktor modal. Modal merupakan persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat diproduksi kembali. Pembentukan modal atau akumulasi merupakan investasi dalam bentuk barang atau modal yang bertujuan untuk menaikkan stok modal. Output nasional dalam pendapatan nasional. Sehingga pembentukan modal dapat meningkatkan output nasional dengan bermacam-macam cara, yaitu satu, investasi di bidang barang modal tidak hanya meningkatkan 12 produksi saja, tetapi juga akan membawa ke arah kemajuan teknologi. Selanjutnya yaitu faktor kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi menjadi faktor yang penting nih dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kemajuan teknologi akan mendorong munculnya penemuan-penemuan baru yang dapat meningkatkan produktivitas pekerja, modal, dan faktor produksi lainnya. Nah, terdapat 5 pola penting pertumbuhan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi modern nih. Kelima pola ini meliputi penemuan ilmiah atau penyempurnaan pengetahuan teknologi, investasi, inovasi, penyempurnaan, dan memperluas yang biasanya diikuti oleh penyempurnaan. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Schumpeter bahwa inovasi atau pembaharuan sebagai faktor teknologi yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini ada yang bisa menyimpulkan materi yang tadi Ibu sampaikan? Kok pada diem aja? Baik, Ibu yang menyimpulkan ya. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu pentingnya pertumbuhan ekonomi di suatu negara mengharuskan suatu negara tersebut mampu menyusun strategi demi meningkatkan pertumbuhan ekonominya dengan menggunakan teori-teori pertumbuhan ekonomi sebagai landasan dalam kemajuan perekonomiannya. Kelebihan dan kekurangan dari setiap teori-teori ekonomi mampu memberikan upaya sebuah peningkatan perekonomian suatu negara. Baik, sebelum Ibu tutup, Ibu akan mengajukan pertanyaan nih. Siapa yang bisa jawab ya? Pertanyaannya yaitu, apa yang dimaksud dengan inovasi dalam pertumbuhan ekonomi dan apa pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi? Siapa yang bisa jawab? Iya, Iva, silahkan. Baik Bu, saya akan menjawab. Nama saya Iva Sabita Isani. Di sini menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi ialah peningkatan output masyarakat yang disebabkan semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan teknologi itu sendiri. Nah, misalnya kenaikan output yang disebabkan oleh pertumbuhan stok modal tanpa perubahan teknologi produksi yang lama. Nah, pengaruhnya ini terhadap pertumbuhan ekonomi, yang pertama, diperkenalkannya teknologi baru. Nah, yang kedua, menimbulkan keuntungan yang lebih sebagai sumber dana penting bagi akumulasi terhadap modal. Itu saja jawaban dari saya. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan tugas ya untuk minggu depan. Tugasnya itu kalian membuat karya ilmiah tentang pembangunan ekonomi. Materinya tentang apa saja terserah kalian. Dikumpulkan paling telat minggu depan ya anak-anak. Dikumpulkan via email Ibu ya. Baik, sekian materi dari Ibu hari ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh kalian semua ya anak-anak. Sebelum Ibu meninggalkan kelas, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa di minggu selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.